melakukan kurikulum seperti dalam nasihat Habib Matmi. Cek saja sudah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya tangkap, kita ingin melaksanakan kurikulum tadi ya, kurikulum bagaimana cara mendidik anak. Tapi adakah batas sampai harus sabar atau gimana? Sabar dan tegas atau harus sabar? Kalau tegas kira-kira mungkin mental gitu ya. Apa kita bersabar aja? Kita pengen tapi bersabar gitu ya. Jadi anak yang bisa kita tegasi itu hanya anak dari umur 0 sampai 13 tahun. Itu kita harus tegas. Apa yang kita perintahkan, nak, habis makan cuci piring. Itu jangan ditawar-tawar. Udahlah, kasihan dia, kita aja yang cuci piring gitu. Itu kita merusak pendidikan kita sendiri. Kita nak ke masjid ini, udahlah dia tuh baru pulang capek dari sekolah masa harus ke masjid. Itu kita memotong kaki anak kita sendiri. Batas kita tegas tuh 0 sampai 13, itulah anak kita. Itulah anak kita. Setelah 13 ke atas sudah dia bisa pakai agama temannya, agama teman dekatnya dan sebagainya. Tetapi kita yang sudah mendidik anak 0 sampai 13 tahun, tidur nyenyak kita setelah 13 tahun. Anak kita sudah kakinya kuat gitu. Contoh sudah ada, ketegasan orang tua sudah ada. Kita kan suka dengan, kok kamu rajin sih kerjanya? Anak saya umur segini belum bisa tuh masak gitu. Ternyata apa? Sudah dididik sejak kecil gitu. Jadi kalau lihat ibu-ibu yang malas ketika sudah berumah tangga, itu pasti dari kecilnya juga sudah malas gitu. Nah, artinya apa? Tegas itu hanya sampai 13 tahun. Gimana seandainya kita lupa mendidik anak selama 13 tahun, akhirnya terbentuklah karakter-karakter yang tidak baik gitu misalnya ya. Kan saya pengen tetap punya anak itu baik. Walaupun sekarang sudah umur 20 tahun, sudah umur 15 tahun, ya salah saya sendiri dulu nggak tegas, saya salah sendiri nggak menanamkan ini. Tapi kan masa sih nggak bisa dirubah, gitu kan? Semua itu bisa, karena tadi hati itu milik Allah, ya. Tetapi kita kerja keras. Nah, tadi kan kalau kita sudah mendidik anak 0 sampai 13 tahun, selebihnya kita tidur, artinya nggak kerja. Tapi kalau kita lambat mendidik anak, terlambat, maka tadi kita kerja keras setelah anak umur 13 tahun. Waduh, belum pulang. Kita susul Pak, kemana dia? Waduh, sekolahnya kok pelajarannya jelek nih, nilai-nilai jelek. Kita datengin guru dan sebagainya, guru ngaji segala macam. Itu kita kerja keras. Bagaimana kita anak kita jadi baik gitu. Kerja keras. Padahal umur kita sudah semakin tua. Saya selalu bilang, banyak yang dididik anaknya 0 sampai 13 tahun betul baik, tetapi setelah 13 tahun kok ngeyel gitu. Malah dia bergaul dengan anak yang gak benar dan sebagainya. Saya selalu bilang sama ibu-ibu, kamu sudah mendidik anakmu dengan baik 0-13 ya, maka anakmu larinya tidak akan jauh. Larinya tidak, walaupun dia berada di teman-teman yang dugem, perasaan dia gak terima gitu. Perasaan dia gak tenang, dia tahu ini salah. Ya mohon maaf, ketika anak saya tadi yang sudah dari TK masuk agama, ketika saya perang dingin itu 2 bulan, saya merasa yakin dia pasti akan kembali, karena dia tahu ini pasti baik, ini pasti karena dia sudah percaya bahwa orang tuanya pasti mengajarkan kebaikan, pasti apa yang disuruh orang tua itu pasti baik. Jadi tadi melawan dia keinginan untuk kuliah, melawan dia sudah janjian sama orang untuk gini, karena tahu dia, oh ini pasti orang tuaku, pasti ini didikan yang baik gitu, sehingga dia langsung mudah gitu, langsung mudah 2 bulan aja cukup perang dinginnya dia katakan pondok di mana. Jadi gitu, ibu-ibu, ketika kita terlambat atau itu jangan pernah khawatir, jangan berputus asa pada rahmat Allah, asal kita hubungannya terus dengan Allah. Saya pernah bikin sebuah tulisan, jika anak menjadi monster gitu. Ya, sekarang kalau anak narkoba apa bukan monster di hadapan kita? Anak pergaulannya bebas apa bukan monster di hadapan
kita. Ketika anak sudah menjadi monster, maka tahapannya ini, dan yang terakhir ketika kamu sudah tidak sanggup lagi ngasih tahu, ya, ketika kamu sudah tidak bisa lagi menasehati dia, maka bangun di tengah malam, jangan turunkan tangan kita kecuali kita sudah berpasrah total kepada Allah. Allah, ini titipanmu, aku kembalikan kepadamu. Didiklah dengan didikanmu, karena aku mengakui kelemahanku ini. Aku tidak mampu mendidiknya. Didiklah dia dengan oleh didikanmu ya Allah. Akui kita tidak mampu, akui kita lemah, akui kita bersalah, akui kita berdosa dan sebagainya. Maka Allah ngelihat kita nggak berdaya seperti itu, Allah paling senang daripada melihat orang yang aku bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi serahkan kepada Allah. Ini kan titipanmu ya Allah, aku kembalikan kepadamu. Didik dengan didikanmu ya Allah. Tenang kita, sudah aku serahkan kepada Allah, maka Allah yang akan mendidik dia, membisikkan kebaikan-kebaikan, mengembalikan anak kita kepada jalan yang benar. Jadi itu Ibu ya. Monggo, ada yang mau bertanya lagi? Masih dibuka. Nanti, Gunur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspiratif sekali tadi kisahnya dari Ustaz yang bisa membuat anaknya mau masuk ke pondok dan dengan kondisi yang seperti itu. Kalau saya, mungkin yang salah saya masih merasa kalau dari orang yang Ustaz jadi mungkin ilmu agama saya itu baru sampai di kepala saja. Jadi ketika saya minta sama anak saya, Dek mau ke pondok, enggak kenapa saya ini. Oke, yang penting kamu masih di sekolah itu, sekolah yang basis agama yang lain. Ya, saya merasa gini ya, saya sebagai orang tua mungkin kayak istilahnya nggak tegaan. Kalau misalnya kayak tadi digambarkan bahwa suasana di pondok yang seadanya, makan seadanya, ya saya ini aja di sini tadi mikir anak saya tadi belum sarapan ya, nanti pusing nggak ya di sekolah, dan nanti pulangnya sore. Saya nggak kebayang saya sendiri kalau harus memposisikan anak saya masuk ke pondok lah dengan kondisi yang seadanya, dengan teman-teman yang seperti ya secukupnya gitu. Yang ingin saya tanyakan di sini, sayanya itu harus bagaimana supaya saya itu bisa kuat hatinya, bisa membuat anak-anak saya itu juga tak gitu. Ya baik, ini semua ibu seperti yang ibu rasakan, gitu. Sayang sama anak, jangankan mau nyuruh anak yang nggak enak, makannya mau kita makan aja buat anak dulu. Lebih baik perut kita lapar. Ya. Saya itu suka ganti-ganti HP. Karena apa? Ketika anak kita pengen yang baru, yang bekas saya pakai. Begitulah seorang ibu di mana. Makanya saya bilang bahwa tidak ada ibu yang bisa mendidik anaknya susah, menyusahkan anak. Tidak ada seorang ibu yang bisa mendidik anaknya susah, hidup susah. Kamu bangun tengah malam, bangun ngaji, harus ngaji, gitu kan? Habis ngaji kamu masak, gitu, misalnya gitu. Habis itu sholat ke masjid, bikin PR, sapu rumah ini semua, gitu, sapu rumah dan sebagainya dengan kurikulum yang begitu perih, gitu. Kalau bisa kita ini satu kamar buat anak kita, di dalamnya ada TV, ruangan AC, tempat tidur satu. Kalau bisa kita yang antar makanan setiap kali dia belajar, gitu. Semua ibu seperti itu. Tidak ada yang sanggup mendidik anaknya susah. Tapi apakah ini baik? Apakah kita bisa menjamin bahwa anak kita akan senang terus? Apakah kita menjamin bahwa kita akan mendampingi dia selama-lamanya? Mendidik anak senang itu berarti melumpuhkan kakinya, melumpuhkan tangannya, melumpuhkan kehebatan dirinya, gitu, kesanggupan dirinya. Anak yang selalu didik senang itu rapuh, Bu. Ketika dia mendapatkan ujian, dia pasti nggak sanggup.
Coba orang-orang yang bunuh diri itu gara-gara apa? Hidupnya selalu senang. Orang-orang yang gampang cerai itu, gampang minta cerai sama suaminya itu karena hidupnya selalu senang. Ketika dia mendapatkan kesulitan, dia akan berbalik gitu. Bukan menyelesaikan masalah, tapi dia akan meninggalkan masalah. Itu orang anak yang suka dididik senang. Maka itu saya bilang hanya pesantren yang mampu mendidik anak kita tidak main HP, tidak nonton TV. Coba sekarang ibu, ketika anak asik-asiknya main HP, tega nggak ya? Berhenti. Tega. Jadi memang hanya pesantren itulah, dan anak yang dididik susah gitu, senang di akhirnya. Saat kita sudah tidak ada, maka dia akan senang di akhirnya. Dia bisa sanggup hidup dalam setiap level kehidupan. Ketika dia miskin, dia bertahan. Ketika dia kaya, dia nggak merasa ini kaya, gitu. Biasa aja hidup ini, gitu. Karena apa? Kekuatan di dalam dirinya, kekuatan inner beauty-nya, gitu. Dia nggak akan sombong, dia juga nggak akan putus asa. Ini anak yang hidupnya susah, maka di akhirnya senang. Kita milih di awal apa di akhir senang? Kita, ayo umroh. Wah, anakku nanti gimana? Emang kamu yakin kamu besok hidup? Mau umroh gimana anaknya nanti? Kalau kamu besok mati, anakmu piye? Hati-hati, jangan beralasan anak ketika kita menjalankan agama. Di dalam hadis disebutin, janganlah anak-anak kamu melalaikan kamu di dalam Al-Quran. Janganlah anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Sholat ditunda-tunda. Kenapa? Masih gendong anak nih, jaga-jaga anak nih, nanti gimana? Nunggu sholat ditunda-tunda. Apalagi kalau tadi ompolin menjadi tidak sholat. Kita nggak sholat tarawih karena anak. Kita nggak puasa karena anak. Jangan sampai anak melalaikan kamu. Tetapi kita dikasih anak adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan hidup kita itu ibadah, bukan anak. Orang yang selalu menjadikan anak sebagai alasan, tunggu kata Allah. Lihat, anakmu akan menjadi bencana buat kamu. Saya pernah baca ada tulisan, saya pengen cerai sama kamu. Suaminya nulis gitu. Saya pengen cerai sama kamu, tapi anak-anak gimana? Dia punya anaknya 1. Tapi anak gimana? Jadi saya pengen cerai sama kamu, tapi nggak tega sama anak. Padahal cerai kan urusannya dengan Allah, dengan ibadah, dijadikan penyebab anak, gitu. Apa kata Allah? Emang anak tuh milik siapa? Besoknya anaknya itu jatuh dari motor, geger otak, pendarahan, berbulan-bulan di ICU, gitu. Ini sebagai teguran ketika Allah dipermainkan. Ketika Allah, anak menjadi alasan untuk berhubungan dengan Allah. Kan cerai itu kata-kata yang nggak boleh sembarang disebutkan, gitu. Hanya gara-gara anak dia tidak mau cerai, istilahnya gitu. Harusnya dia tidak mau cerai karena Allah. Nanti Allah marah, Allah benci. Toh ini pernikahan, ini ibadah, itu bagus. Tetapi ketika anak menjadi alasan, nah makanya disebutkan dalam Al-Quran bahwa al-malu wal-banu zinatal hayatid dunya, gitu ya, bahwa anak, harta itu perhiasan buat dunia kita, tapi yang kekal abadi adalah amal soleh kita, gitu. Maka anak itu sebenarnya hanya perhiasan, ibu-ibu, hanya perhiasan. Menurut Allah itu hanya perhiasan. Jangan sampai menjadikan anak tujuan hidup kita. Anak itu bukan tujuan kita, itu adalah ibadah. Itu udah pasti ibadah. Tidaklah aku ciptakan kamu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan jadi alasan kita anak sebagai penghalang kita untuk menjadi ibadah. Nah, tadi itu cuma itu aja, Mbak. Bahwa semua ibu akan merasakan pengennya anak tuh senang, gitu. Tetapi ketika kita memberi kesenangan kepada anak, itu berarti kita melumpuhkan anggota tubuhnya, gitu. Anggota indera-inderanya, anggota akidahnya, dan sebenarnya kita melumpuhkan dia sendiri. Jadi yang merusak anak itu tadi bahwa adalah sebenarnya kita, gitu. Ya nggak apa-apa, di IT juga nggak apa-apa. Misalnya anak nggak mau di pondok, nggak masalah. Tetapi kamu nggak mau di
pondok, betul. Nah, bahwa kamu ini adalah kamu diberi Allah kepada mama untuk beribadah kepada Allah. Jangan jadi fitnah, kan anak itu bisa jadi fitnah, bisa jadi musuh, bisa jadi perhiasan kan. Kamu bisa jadi anak, bisa jadi musuh ketika kita salah dalam mendidiknya. Maka kalaupun tidak di pondok, coba kurikulum pondok itu kita bawa pulang. Jam sekian ngaji, jam sekian ini harus berbusana muslim, nggak main HP, nggak nonton TV. Ya main HP ya kalau sekarang wajib kan untuk pelajaran dan sebagainya. Tapi ada waktu-waktunya, enggak nonton YouTube yang porno dan sebagainya. Cuma kurikulum kita bawa ke sini, sanggup nggak kita? Kalau kita sanggup jalan terus. Karena apa? Sesungguhnya yang bikin solehah itu bukan pelajaran pondok. Pelajaran kita masukin ke pondok itu pertama adalah untuk supaya dia bisa ilmu agama, ya. Yang kedua apa? Untuk mengajari dia hidup yang prihatin. Bukan untuk soleh-soleha. Anaknya itu dia nggak pernah di pondok tapi soleha, sholat tepat waktu sama orang tua bakti dan sebagainya. Banyak gitu. Banyak. Kenapa? Ya itu tadi hadiah dari Allah. Anak soleh itu hadiah dari Allah. Kita kan tahu anak saya ini kecil tapi udah ngerti sholat dan sebagainya. Belum sempat kita mendidiknya tapi dia sholat. Bukan karena pendidikan. Nah maka pondok, pendidikan dan sebagainya adalah ikhtiar kita. Supaya anak jadi soleh. Supaya Allah memberi perhatian. Ini sudah berikhtiar maksimal. Maka saya jadikan dia anak yang soleh. Jadi juga tujuan hidup kita untuk punya anak itu ibu-ibu. Ingat banget ya. Ini jangan suka bangga dengan anak yang sukses dunianya gitu ya. Sukses dunianya. Sedikit pun jangan ada rasa kebanggaan sehingga aku sudah memberi kesuksesan kepada orang tua. Bukan. Anak itu bukan untuk tujuan dunia kita. Kita jadi jadi bangga punya anak sukses gitu. Itu sukses anak itu bukan tujuan untuk hidup kita atau dunia kita, tapi anak itu untuk tujuan mati kita. Saat kita sudah tidak bisa lagi menambah amal ibadah, ya, kita sudah mati dan padahal amal ibadah kita sangat kurang, anak-anak yang sudah kita didik dengan baik, yang sudah Allah anugerahkan kesolehan akan mengalirkan terus pahala buat kita. Sehingga yang tadinya kita kurang amalnya untuk bisa masuk ke surga, akhirnya kita masuk ke dalam surga. Itu hadis. Yang Allah, bagaimana mungkin timbangan amalku cuma sedikit, tetapi kenapa aku dipersilakan masuk surga? Karena doa anak-anakmu di dunia. Sebenarnya bukan doa. Semua amal soleh yang dilakukan oleh anak di dunia akan mengalir pahalanya buat kita yang sudah tidak berdaya lagi. Sudah tidak lagi sanggup menambah amal ibadah. Maka anak itu adalah kekayaan akhirat kita. Bagaimana kita memiliki anak yang mensukseskan akhirat kita. Mohon maaf ya ibu-ibu, saya masih punya anak selain yang kecil tadi. Sekarang umurnya sudah 28 tahun. Dia masih terus sudah hafiz tapi masih terus, aku di sini dulu ya. Aku masih memperdalam kitab-kitab dan sebagainya. Tetapi setiap kali telepon dia, mama, maafin ya Maya. Seharusnya seumur aku ini sudah ngasih sama mama, sudah bekerja, sudah menikah, sudah membahagiakan mama. Tapi aku masih dikirimin uang terus setiap bulan. Kata dia umurnya 28 tahun, sudah dari Mesir segala. Apa saya bilang, nak, kita bekerja sama. Nak. Kamu menolong akhirat mama, mama menolong dunia kamu. Gitu. Jadi kamu gak usah pakai minta maaf. Sampai kapanpun kamu mau memperdalam agama, itu adalah bakti kamu sama mama. Kamu menolong akhirat mama. Yang mungkin mama gak cukup untuk bisa masuk ke dalam surga, kamu bantu dengan hafalan Quran kamu. Jadi jadikan anak ini, cuma satu aja kuwi, jadikan anak ini untuk tujuan kebahagiaan akhirat kita. Jangan untuk tujuan dunia kita. Kalau tujuannya dunia, kita cuma akan sakit hati.
Anak saya udah saya sekolahkan tinggi. Nanti kalau saya udah nggak punya uang, saya udah nggak bisa bekerja, anak saya akan ngirimin duit, gitu ya. Kita kalau punya niat gitu kita cuma sedih. Ya Allah, kok belum dikirimin juga, belum dikirim. Sama Allah dihabiskan rezeki kita karena kita hanya menunggu-nunggu dari anak kita. Kok belum dikirimin juga. Akhirnya anak, "Ma, bulan ini aku nggak bisa ngasih ya, soalnya banyak kebutuhan." Apa nggak nangis kita? Dunia kita ini serahkan sama Allah. Bagaimana kita nantinya? Siapa yang menjaga kita ketika kita mau sudah tua, sudah renta? Bagaimana rezeki kita? Itu di tangan Allah. Kalau kita sandarkan kepada makhluk, apa itu suami, apa itu anak, kita cuma adanya sakit hati. Udah geruyu-geruyu, "Nak, ibu antar ke sini." "Bu, aku nggak sempat." Segala macam. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah, Allah akan ngasih jalan keluar dari arah yang tiada tergoda. Demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Baik. Mari ibu-ibu solehah, kita sambung hati dan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merendahkan diri kita supaya Allah mengabulkan semua doa-doa yang kita sampaikan. Astagfirullahaladzim, aladzillah, ilaha illallah, wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, aladzillah, ilaha illallah, wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, aladzillah, ilaha illallah, wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, kami yang berkumpul di sini, ya Allah, bertakarub kepadamu, tersungkur hina di hadapan-Mu. Tiada daya upaya yang kami miliki, ya Allah. Tiada harta yang kami miliki kecuali apa yang telah Engkau berikan. Tiada kemampuan kecuali atas pertolongan-Mu. Ampunilah semua dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kami terhadap Engkau yang seringkali melalaikan perintah-perintah-Mu, yang seringkali kami melanggar apa-apa yang telah Engkau larang, ya Allah. Yang kadangkala kami sering malas dalam menjalankan semua sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ampuni kelalaian kami, ampuni kekufuran kami, beri kami selalu hidayah, ya Allah. Tambahkanlah iman dan takwa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami terhadap pasangan hidup kami yang selama menjadi istri seringkali kami menyakiti, tidak menjadi istri yang solehah, ya Allah. Ampuni kekurangan ketidakmampuan kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami terhadap anak-anak kami, mungkin salah dalam mendidik anak-anak kami. Ampuni kepada siapapun yang pernah tersakiti oleh kami, ya Allah. Bersihkanlah kami semua dosa-dosa kami sebelum Engkau mengambil kami, ya Allah. Titipkanlah bagi kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang menyenangkan pandangan kami, yang selalu berbakti kepada orang tua dan selalu menyembah-Mu sampai dengan akhir hayat. Jadikan anak-anak kami menjadi jalan kami untuk menuju surga-Mu, ya Allah. Ampuni kesalahan kami dalam mendidiknya, ya Allah. Didiklah mereka dengan didikan-Mu. Lindungilah mereka dimanapun berada. Jadikanlah mereka anak-anak yang selalu mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata 'anil nar wal afwa indal hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin